Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ria Anesta, NPM 21130222050, Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan kiasan dasar kepramukaan. Baik, sebelum saya membahas mengenai kiasan dasar gerakan kepramukaan, kita perlu ketahui apa yang dimaksud dengan kiasan. Kiasan dasar adalah alam pikiran yang mengandung kiasan atau suatu gambaran yang disanjung dan didambakan. Kiasan dasar dalam gerakan pramuka diambil dari romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kiasan ini mengambil hal-hal yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, baik pada masa lalu maupun perjuangan pembangunan pada masa sekarang. Kiasan dasar digunakan sebagai salah satu unsur terpadu untuk pendidikan kepramukaan. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah kiasan dasar pramuka yang diambil dari romantika perjuangan bangsa Indonesia. Romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mendasari kepramukaan di Indonesia, termasuk dalam penggunaan berbagai istilah di kepramukaan. Berikut ini adalah contoh kiasan dasar jenjang keanggotaan dalam gerakan pramuka yang didasari oleh periodisasi perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah jenjang kepramukaan tingkat siaga. Siaga merupakan anggota pramuka berusia 7-10 tahun. Kelahiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 menjadi tonggak kebangkitan nasional. Ini pun menandai dimulainya perjuangan bangsa dalam hal menyiagakan rakyat. Yang kedua, yaitu jenjang keanggotaan pramuka setelah siaga adalah penggalang, yaitu usia antara 11 sampai 15 tahun. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menjadi salah satu tonggak sejarah dalam upaya penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa yang dipelopori oleh para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Yang ketiga yaitu jenjang keanggotaan pramuka tingkat penegak, yaitu pramuka yang berusia antara 16 sampai 20 tahun. Penegak sendiri diambil dari kata tegak, di mana perjuangan bangsa Indonesia akhirnya membawa hasil dengan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang keempat yaitu jenjang keanggotaan pramuka tingkat pandega, yaitu pramuka dengan usia 21 sampai 25 tahun. Tegaknya Negara Republik Indonesia harus dilanjutkan dengan perjuangan dalam mengolah atau memandegani negara Indonesia di bidang pembangunan. Dan yang kelima yaitu pembina pramuka. Adapun pembina pramuka adalah seseorang dewasa yang usianya 25 tahun atau lebih yang terlibat aktif di gugus depan sebagai pendidik dan juga pembimbing adik-adik anggota muda pramuka. Pembangunan fisik maupun non-fisik perlu terus dibina dan dikembangkan dalam rangka mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemajuan serta kemakmuran. Selanjutnya adalah penggolongan dan tingkatan tanda kecakapan umum dalam gerakan pramuka yang dilandasi dengan kiasan dasar. Dengan berdasarkan masa perjuangan bangsa Indonesia itu, tingkatan kecakapan umum dalam pramuka dapat dinyatakan. Yang pertama yaitu tingkatan SKU Pramuka Siaga yang terdiri atas mula, bantu, dan juga tata. Yaitu dengan maksud dimulai dengan pembangunan yang membutuhkan bantuan dan kesadaran yang tinggi, dan juga membutuhkan penataan yang baik. Yang kedua yaitu tingkatan SKU Pramuka Penggalang, yang terdiri atas ramu, rakit, dan juga terap. Maksudnya adalah pembangunan diawali dengan meramu, yaitu dengan bahan yang ada, kemudian kita rakit atau kita susun, setelah itu baru kita terapkan atau praktikkan. Yang ketiga adalah tingkatan SKU Pramuka Penegak, yang terdiri atas bantara dan juga laksana. Maksudnya yaitu setelah pembangunan tersebut kemudian membutuhkan bantara-bantara atau ajudan, pengawas maupun kader pembangunan yang kuat, baik, serta terampil dan juga bermoral, yang sanggup melaksanakan pembangunan bangsa. Dan yang terakhir adalah tingkatan SKU Pramuka Pandega. Setelah pembangunan itu berhasil, maka perlu yang memandegani atau mengelola dalam arti memanage pembangunan tersebut. Itulah contoh penerapan kiasan dasar pramuka yang diambil dari romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.